Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi Selasa 5 April 2022. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kehidupan di hari ini. Namun sebelum itu, sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman-Nya, mari berdoa. Bapa, kami telah siap untuk merenungkan firman-Mu, beri hikmat-Mu bagi kami supaya kami mampu untuk mengerti bahkan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Habakuk pasal 2 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19 firman-Nya, apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tema dalam perenungan kita di pagi hari ini yaitu tidak ada ilah selain Allah. Bapak Ibu Saudara, sejak awal kehidupan ini tercipta, bumi dan juga semesta ini ada, sesungguhnya Allah tidak menoleransi suatu perbuatan dosa yang dilakukan umatnya. Terlebih bagi umat Israel yang menjadi umat kepunyaan Allah pada masa itu, khususnya dalam hal menduakan Allah atau adanya ilah lain, sebab hal tersebut pun telah dituliskan dalam ke-10 hukum Taurat, bahwa jangan ada padamu ilah lain. Maka Allah pun tidak segan-segan untuk menghukum umatnya sendiri ketika mereka sudah berpaling daripada Dia, yaitu kepada berhala-berhala. Karena itu melalui Musa, Allah mau kembali menegaskan bahwa mereka, bangsa Israel pada saat itu, tidak boleh menyembah patung-patung seperti yang disembah oleh bangsa Mesir. Dan dalam bacaan kita diuraikan bagaimana kejahatan yang dilakukan umat dalam hal penyembahan patung-patung itu, sehingga menjadi fokus pemberitaan Nabi Habakuk yang mengingatkan dan mengecam Israel. Sikap umat Israel telah menjadi serupa dengan bangsa-bangsa di sekitarnya yang mempraktekkan penyembahan pada ilah-ilah dan berhala-berhala, sehingga mereka melupakan Tuhan Allah yang adalah sang pemilik kehidupan mereka, bahkan melupakan Allah yang menciptakan dan memberikan berkat-berkat bagi mereka. Lalu kembali kata teguran digunakan oleh Habakuk. Ia menggunakan kata, celakalah. Nah, kata ini Bapak Ibu dan Saudara menjadi peringatan yang cukup keras kepada bangsa Israel agar mereka jangan lagi percaya kepada patung-patung tersebut. Karena patung-patung tidak dapat mendengar dan berbuat apa-apa bagi kehidupan umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada masa kini patung-patung berhala memang sudah tidak ada lagi, tetapi ada saja yang dijadikan sebagai berhala-berhala modern seperti pengetahuan, materi, alat-alat teknologi dan lain sebagainya. Semua itu buatan manusia, dan kemudian tanpa disadari hal itu bisa dijadikan berhala, sehingga kalau tidak ada itu seakan-akan hidup ini percuma. Dengan semua itu manusia merasa hidupnya terjamin dan nyaman. Contoh kecilnya adalah penggunaan handphone.
Kita merasa ketika kita tidak menggunakan handphone, rasanya kok aneh sih, kok asing. Seperti kita sepi sekali karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa handphone. Karena segala sesuatunya bisa dilakukan melalui handphone. Untuk menggunakan pembayaran, untuk bercakap-cakap, dan juga lain-lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan semua informasi itu pun semuanya dari handphone. Sehingga terkadang orang lebih mementingkan untuk membawa handphone daripada membawa Alkitab ke dalam gereja itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, itulah salah satu contoh-contoh di mana ketika kita menjadikan benda-benda ataupun berbagai hal kita jadikan sebagai berhala. Lalu firman Tuhan di pagi hari ini mau mengajak kita bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Karena itu, melalui penderitaan dan kematiannya, Kristus mau menunjukkan kekuasaannya dengan mematahkan kuasa maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Bapak Ibu Saudara, janganlah percaya dan juga janganlah terlalu bergantung kepada setiap berhala-berhala teknologi yang membuat kita merasa selalu diuntungkan bergantung kepadanya. Tetapi kita lupa bahwa itu semua adalah buatan manusia dan manusia adalah buatan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, Allah yang telah memberikan kita pengetahuan, Allah yang telah memberikan kita berbagai hal, berkat-berkat, mari kita sembah Dia dan juga percayalah kepada Allah yang adalah Tuhan kita untuk kita semua. Karena hanya Allah sajalah yang mampu untuk menyelamatkan dan juga memberikan berkat-Nya bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita ketika kita akan melakukan aktivitas kita di hari ini. Tetaplah andalkan Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu telah kami dengar. Kekayaan firman Tuhan tadi kiranya dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami sehingga kami mampu untuk melakukannya. Terlebih firman-Mu yang telah mengajak kami untuk tidak memberhalakan sesuatu, agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan manusia. Sebab manusia adalah buatan tangan Tuhan juga, dan pengetahuan itu juga adalah asalnya daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan, kiranya kami dapat senantiasa mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan melakukan aktivitas kegiatan kami di hari ini. Berkati, lindungi, tolong kami, supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan dan juga bagi kehidupan pribadi keluarga kami. Jauhkan kami daripada sakit, penyakit, dan mara bahaya. Apapun yang kami lakukan, pekerjaan, pendidikan, dan setiap hal yang kami usahakan, upayakan, tolong Tuhan untuk senantiasa merawat kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini mohon hati kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap selalu andalkan Tuhan, dan ingat bahwa Tuhan selalu ada bagi kita semuanya. Tuhan berkati kita. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.